A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat dan sama-sama kita hormati narasumber kita, guru kita, Bapak Ustadz Iwan Setiawan. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta jajarannya, jajaran Dewan Syariah, jajaran Dewan Penasihat, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, dan para pendiri Masjid At-Taqwa, serta tak lupa yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah semuanya yang tentunya tak bisa saya sebutnya namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada para jamaah semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita pertama-tama selalu memanjatkan doa, puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di hari ini Ahad 4 Juni 2023 Allah masih memberikan kita nafas, umur yang panjang, kesehatan dan keselamatan, sehingga kita semuanya bisa meniatkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing menuju ke Masjid At-Taqwa ini untuk bersama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan kajian Ahad pagi ini. Tentunya kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Serta salam pun tak lupa kita aturkan dan kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya di saat akhir zaman nanti kita akan mendapat syafaatnya. Baiklah hadirin, untuk menyingkat waktu, saya di sini sebagai pengacara ingin menyampaikan susunan acara di pagi hari ini. Pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan kajian, dan nanti ada sesi tanya jawab, ditutup dengan doa, dan tentunya ada sarapan pagi. Agar acara di pagi hari ini berlangsung dengan lancar dan sukses, mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mengajar selanjutnya. Ini ada pantun nih. Ke pasar pagi membeli sarapan, tak lupa membeli ikan bawal. Kajian Ahad pagi ini Ustadznya Iwan Setiawan, temanya The Power of Tawakal. Nyambung Pak Ustadz? Ya. Sambung-sambungin kalau nggak nyambung. Gimana Pak Ridi? Pantun lagi? Nah, nanti Pak Ustadz Iwan yang pantun, pakarnya ada di sini. Baik, menjadi selanjutnya silakan Pak Ustadz Iwan, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam semoga sampai kepada habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga salawat salam sampai kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Haji Didi sebagai ketua pengurus beserta jajarannya, dari jajaran Dewan Syariah dan juga Dewan Penasehat, yang semoga kita semuanya mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut bersyukur kita pada kesempatan kali ini bisa bersua kembali untuk melaksanakan ibadah kita, bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang luar biasa,
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berjalan ke masjid dalam kondisi gelap, maka nanti di akhirat dia akan berjalan dalam kondisi terang benderang. Di jalan saya kan sekarang udah nggak gelap, ada lampunya. Gak apa-apa kan gitu. Yang penting kan secara umum gelap kan gitu. Jadi di waktu gelap itu kan Isya sama subuh. Barang siapa berjalan dari rumah dalam kondisi gelap, maka insya Allah nanti kita berjalan dalam kondisi terang benderang. Dan alhamdulillah ini adalah kajian yang termasuk insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena salah satu perintah dari Allah adalah mencari ilmu. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa manusia itu terbagi kepada 4 golongan. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Yang keempat, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Kepahamkan Pak ya artinya? Jadi yang pertama, manusia itu ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu dan tahu bahwa dia itu tahu. Yang pertama. Yang kedua, ada rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu tapi tidak sadar kalau dia itu tahu. Yang ketiga, ada rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan sadar kalau dia itu tidak tahu. Dan yang keempat, ada rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Kira-kira kita posisinya di mana nih? Ya. Bersyukur kita kalau termasuk posisi yang pertama. Orang yang tahu dan tahu kalau dia itu tahu. Orang berilmu dan sadar kalau dia itu berilmu. Artinya orang yang bisa beribadah dengan ilmunya itu. Ada orang juga yang dia itu tidak berilmu dan tidak tahu kalau dia itu tidak berilmu. Nah ini yang parah kan gitu. Ada orang yang sakit tapi tidak sadar kalau dia itu sakit. Yang mending itu ada orang yang tidak tahu dan sadar kalau dia itu tidak tahu. Artinya ilmunya biasa-biasa saja tapi sadar diri bahwa saya itu tidak tahu. Akhirnya gimana? Dia berikhtiar untuk menghilangkan ketidaktahuannya itu. Ya, yang lebih parah lagi adalah orang yang berilmu tapi tidak sadar kalau dia itu berilmu. Ini lebih parah lagi, Pak. Artinya apa? Ilmunya banyak, bukunya sederet di lemari tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya. Nah, minimal kita itu termasuk orang yang tidak tahu tapi sadar kita itu tidak tahu. Tapi masalahnya kita tuh banyak yang sadar, tidak sadar kalau kita itu tidak tahu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah paham bahwa diciptakannya kita dan juga para jin yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat ibadah bisa diterima sama Allah itu yang pertama dia harus muslim, dia harus mukmin, dia beriman. Artinya kalau ada orang ibadahnya banyak, sholatnya banyak tapi tidak beriman, maka ibadahnya tidak diterima sama Allah. Yang kedua, syarat ibadah kita diterima itu harus ikhlas. Ada orang yang beriman tapi sholatnya karena ingin didengar atau dilihat oleh orang lain, sodakonya karena ingin dilihat oleh orang lain, maka ibadahnya juga batal. Dan yang ketiga, ini sangat penting, ada orang yang punya iman, dia ikhlas tapi tidak berilmu. Artinya syarat ibadah ini bisa diterima itu harus pakai ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal perbuatan yang tidak disertai dengan ilmu maka ibadahnya mardudatun la tuqbalu, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah terapan yang harus kita pelajari?
tata cara sholat. Sholat tidak sah kalau tidak betul wudunya. Berarti kita harus belajar tentang wudu. Ilmu apa ini? Ini adalah fiqhul ibadah. Berarti tugas kita adalah belajar tentang ilmu fikih ibadah. Ini kalau belajar tentang fikih juga ribet juga nanti. Nanti kunut atau tidak. Nanti kalau tahiyat ininya digerakin atau tidak, kan gitu. Nanti kalau takbiratul ihram tangannya diangkat atau tidak, naruhnya di dada, di atas perut atau di bawah perut atau turun, ribet lagi nanti. Nanti ketika Fatihah pakai basmalah atau tidak, kan begitu. Ini dipelajari dalam fiqhul ibadah. Lalu kita juga harus belajar tentang pernikahan, karena di lapangan saya menemukan di klien-klien saya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh suami yang harusnya itu sudah jatuh talak, tapi dia tidak sadar kalau ucapan itu sudah jatuh talak. Berarti kita harus belajar tentang fiqhun munakahat, fikih tentang pernikahan. Lalu kita juga diperintahkan sama Allah untuk belajar Al-Quran. Saya sering sampaikan, orang yang baca Al-Quran itu maka akan diberikan rahmat, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Quran yang dibaca itu terkadang dibaca bukan turunnya rahmat, tetapi menjadi azab. Buat siapa? Orang yang membaca Al-Quran tetapi salah dalam membacanya dan dalam kondisi dia tidak belajar. Berbeda halnya kalau orang yang sudah ikhtiar belajar lalu baca Al-Quran masih salah, maka kesalahannya itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang penting lagi, selain ibadah masalah fikih, membaca Al-Quran, tentang munakahat, ada yang paling penting yaitu tentang ilmu tauhid. Bagaimana kita bisa tahu Allah itu seperti apa, Allah itu zatnya seperti apa, kan gitu. Karena kita harus tahu tentang hal ini, karena kalau bicara tentang tauhid nanti kafir muslim. Berarti kalau salah dalam tauhid maka jatuh kepada kekafiran, dan ini yang jarang disentuh. Nah, berarti ini tugas kita semuanya, tugas kami di Dewan Syariah, tugas juga di pengurus nanti Pak Haji Didi dan jajarannya, dan kita semuanya, bagaimana masjid ini menjadi center tentang kajian Islam. Sehingga nanti di masjid ini kita adakan kajian tentang tauhid, cari ulama yang pakar dalam ilmu tauhid. Di masjid ini harus diadakan kajian tentang fikih, cari ulama tentang yang ahli di bidang fikih. Di masjid ini harus belajar Al-Quran, cari ulama yang ahli di bidang qiraatil Quran. Dan kita sudah diberikan Al-Quranul Karim sama Allah yang 30 juz yang sering kita baca itu, apakah hanya dibaca saja? Itu kan rugi juga kalau ternyata dari mulai Al-Fatihah sampai akhir tidak dikaji. Maka cari ulama yang ahli tafsir. Al-Quran akan pincang kalau tidak ada hadis. Yang kalau para ulama itu sampai dihafal, ada sampai 300.000 hadis dihafal. Kita gak usah dihafal deh, dipelajari, dibaca, dikaji. Maka di masjid ini harus ada kajian tentang ilmu hadis. Sepertinya kalau kita mempelajari semua ilmu-ilmu itu 1 minggu kurang, ya kan? 1 minggu, 1 hari belajar Al-Quran, besok tentang hadis, besok tentang fikih, terus besoknya tentang tauhid, tentang fikih, tentang munakahat. Semua kita pelajari 1 minggu itu kurang. Belum tambah surah Al-Kahfinya, hatamannya, kan begitu. Ini tugas Pak Haji Didi ini, ya kan? Nah, kalau kajian seperti ini kan sebetulnya bukan terapan dalam praktek ibadah, tapi ini hanya kadang jiping, kan begitu. Kadang sambil ngantuk, gitu kan. Ngaji seperti ini bukan berarti kurang bermanfaat. Terkadang itu hanya jiping, habis itu pulang dari masjid lupa, kan begitu. Nah, sementara ada yang lebih penting, mudah-mudahan ini juga PR kita semuanya, bukan hanya tugas pengurus tapi Dewan Syariah dan kita semuanya, bagaimana masjid ini menjadi center dalam kajian-kajian. Karena nanti kalau ini tidak dilakukan, di akhirat kita akan ditanya di Pak Haji Didi, sholatnya sudah bagus, ya kan? Sudah sampai 4 saf, 5 saf, sudah bagus. Tinggal bagaimana meningkatkan kualitas dari sholat ini, sehingga ibadah kita semuanya bisa sah.
Karena mohon maaf, saya sering, salah satu contoh yang sering saya lihat, saya sering sampaikan kalau sholat itu harus tumak ninah. Ketika saya kultum, ketika pengajian, sholat itu harus tumak ninah. Dan yang saya tuju orangnya ada, dengar. Tapi pas saya lihat sholatnya enggak tumak ninah itu. Begitu ruku langsung berdiri, begitu i'tidal kayaknya belum baca apa-apa deh, langsung sujud. Itu kan tidak tumak ninah. Bagaimana kalau sholat tidak tumanina? Maka rusak rukun sholatnya. Kalau rusak rukun sholatnya, maka batal sholatnya, tidak sah. Bagaimana kalau dia sholat dalam satu hari terus puluhan rakaat, lalu dalam sebulan kita sholat terus menerus, sementara dia tidak tumanina, gara-gara satu saja tidak tumanina, berarti sholatnya tidak sah. Maka mudah-mudahan nanti kita agendakan, tugas kita Pak Haji Didi adakan kajian ini seperti itu, dan harus didukung. Jangan sampai kita ngundang ustadz jauh-jauh gitu kan, dikasih transport yang datang cuma 3 orang. Kalau begitu bagaimana? Gak apa-apa, nanti pas ditanya di akhirat itu, bagaimana ini pengurus nih, jamaahnya sholatnya pada gak benar, kan tinggal jawab, kata Pak Haji Didi, ya Allah, saya sudah ngadain kajian tapi jamaahnya pada gak mau, ya udah Haji Didi masuk surga duluan, kan gitu. Jadi kita kan pinginnya masuk surga bareng-bareng. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita dukung semuanya. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kali ini ya, judulnya ya dikeren-kerenin sebetulnya, The Power of Tawakal. Judulnya tawakal sebetulnya. Cuma biar agak keren ada bahasa Inggrisnya, The Power of Tawakal. Ini bermula dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 79. Allah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samaa ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Kata Allah, alam yaru ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Kalau kita melihat burung begitu mudahnya lenggak-lenggok, liak-liuk seperti itu. Ma yumsikuhunna illallah, yang tidak bisa menahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya itu burung bisa terbang di awan, bisa begitu mudahnya itu burung bisa pindah dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Sesungguhnya itu dalam burung tersebut laayatil liqaumin yu'minun. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman lihat burung biasa aja. Tapi bagi orang yang beriman begitu melihat burung itu sesuatu yang luar biasa. Ada orang yang berupaya bikin sayap seperti burung, bahkan sayapnya lebih besar daripada burung. Dia mencoba untuk terbang, tapi nggak bisa. Tapi kenapa burung sayapnya biasa aja, tapi kenapa bisa terbang begitu tinggi? Kalau tidak ada kebesaran Allah, maka burung tidak mungkin bisa terbang. Lalu diperkuat lagi dengan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Nanti akan masuk ke dalam surga kaum-kaum yang hatinya seperti hatinya burung. Berarti kan ini ada sesuatu nih. Ada apa dengan burung? Nanti mudah-mudahan kita akan coba gali. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziqtum kama yurzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian diberi rizki seperti rizkinya burung. Bagaimana burung itu? Dia berangkat pagi dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi kenyang. Kalau misalkan kita seperti tawakalnya burung, maka Allah akan berikan rizki kita seperti itu. Nah, kita coba akan bedah ada apa di burung sehingga Allah menyampaikan satu ayat khusus tentang burung.
Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan masuk ke dalam surga kalau hati kita seperti hati burung. Lalu kata Rasulullah yang ketiga, barang siapa yang tawakalnya seperti tawakal burung, maka dia akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa dengan burung? Yang pertama, burung itu pandai melihat dan mensyukuri potensi yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Burung tidak belajar tentang ilmu ekonomi, burung tidak belajar tentang akuntansi, burung tidak belajar komputer, burung tidak belajar ilmu-ilmu tentang keduniaan. Hanya Allah berikan dua pasang atau sepasang sayap, kiri dan kanan, dan juga mata. Tapi burung bisa memaksimalkan potensi yang Allah berikan hanya dengan sayap dan juga mata itu. Dan pulang atau berangkat dalam kondisi pagi, pulang dalam kondisi berangkat dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi sudah kenyang. Artinya apa? Produktif di waktu pagi. Burung tidak ada yang tidur di waktu pagi. Lalu yang ketiga, ada rencana, target, dan tujuan. Tidak ada ceritanya burung itu kalau sudah keluar dari sarangnya lalu tersesat, walaupun ada di gurun pasir dan tidak butuh Google Map. Kalau kita kan ribet gitu, sudah dikasih Google Map juga masih kadang keder gitu. Harusnya ke selatan malah ke timur, harusnya masuk ke jalan gede malah ke gang sempit. Kita sudah pakai Google Map. Tapi burung berangkat dari sarangnya, dia pergi kemana-mana berkelana, pulang bisa sampai lagi ke tempat tujuan tanpa harus menggunakan Google Map. Dan yang keempat, burung itu hatinya bersih. Artinya apa? Burung itu tidak ada iri kepada yang lain, tidak ada hasad kepada orang lain, tidak ada kebencian di hatinya burung. Dan burung itu tidak mikir yang berat-berat, pokoknya berangkat terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang keempat, yang kelima adalah tawakal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita mempelajari tentang burung ini, yang pertama, burung pandai melihat dan mensyukuri. Syukuri apa yang kita miliki saat ini. Ada dulu seorang ulama ini disebut dengan buntet. Buntet itu tahu apa ya? Buntet kan gitu, bulat. Kenapa bulat? Karena tangannya kiri kanan buntung, kakinya juga tidak ada. Tapi istrinya dua, Pak. Kita tangan lengkap, kaki lengkap, isi berapa? Ini seorang ulama gitu ya, tangannya nggak punya, kaki nggak punya, istrinya dua. Lalu apa kerjaannya? Kerjanya bikinin, Pak, pegangan golok. Coba bayangkan, nggak punya tangan tapi kerjanya bikin, bahasa kerennya tuh Sundanya tuh perah golok kayak gitu ya. Perah bedog gitu, pegangan golok dan juga sarungnya golok, padahal tidak punya tangan. Bagaimana dengan yang jendolan di sini tuh dia pegang seperti itu? Artinya walaupun kondisi seperti itu, tapi bisa menggunakan potensi yang Allah berikan itu. Kita diberikan sama Allah tangan yang lengkap, kedua mata yang sempurna, telinga yang sempurna, kaki yang sempurna, bahkan ilmu kita pelajari. Ilmu ekonomi bisa sampai satu kuliah itu kan 4 tahun, berarti 8 semester. Belajar tentang ilmu ekonomi, belajar tentang komputer sampai harus 4 tahun. Dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi banyak yang tidak bisa menggunakan potensi. Aduh saya tuh, ini banyak keluh, saya makan begitu, kalah oleh burung. Maka yang pertama kita harus mengikuti cara burung adalah menggunakan potensi yang ada. Yang kedua, burung itu produktif di waktu pagi. Berangkat burung tidak ada yang diam memikirkan nafsu sendiri lalu menghitung bintang nunggu rizki turun dari langit. Tapi burung harus gerak. Artinya apa? Kita harus gerak. Kita harus gerak. Bingung harus kemana? Pokoknya gerak aja deh. Gerak seperti burung. Lalu harus ada rencana. Kita nanti harus kemana kira-kira? Minimal Bapak dan Ibu semoga dimuliakan Allah, kita gerak keluar dari rumah itu minimal untuk silaturahim saja. Kita nggak punya kerjaan. Kita rezeki kita minim dari Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal 1 hari kita datangi 100 orang misalkan. Lalu cerita,
Masa sih satu mah tidak ada? Besoknya silaturahim lagi ke 100 orang. Masa sih satu mah nggak ada yang nolongin kita kan gitu. Gerak seperti itu. Lalu burung itu tidak punya rasa iri, benci, hasud, dan tidak memikirkan yang berat-berat. Maka kita pun harus seperti burung, nggak boleh iri, nggak boleh hasud kepada orang lain. Tidak usah mikirin yang berat-berat, pokoknya jalani saja. Karena ternyata sakit dalam tubuh kita itu 85% gara-gara mikirin yang berat-berat. Gara-gara salah kalimat aja jadi berantem. Kan begitu. Gara-gara salah ucap aja menjadi berantem. Kenapa? Karena pikiran kita terlalu berat. Dan biasanya seperti ini, biasanya yang saya pelajari itu, orang yang seperti ini biasanya di rumahnya itu tidak mendapatkan kebahagiaan. Sehingga di rumahnya tidak betah, begitu keluar nyari masalah. Yang harusnya tidak jadi masalah, dia jadi masalah. Yang sesungguhnya itu bukan harus jadi masalah. Sehingga apa yang terjadi? Mikir yang berat-berat, harusnya udah santai aja, relax aja. Pokoknya datang ke masjid ibadah, udah selesai. Gak usah mikirin kenapa ini warna masjid seperti ini, dipikirin terus, protes terus, pusing Pak. Udah percayakan kepada pengurus, selesai kita sholat aman deh gitu. Gak usah mikirin itu imamnya kok harus seperti ini, gak usah pikirin, udah ikut aja, ini selalu aman deh. Seperti itu. Gak usah mikirin kenapa itu kok posisinya seperti itu, kenapa warnanya seperti ini, kenapa kok karpetnya seperti ini. Dipikirin terus, pusing gitu. Jalanin hidup dengan nyaman, aman, gak usah iri, gak usah dengki kepada orang lain. Banyakkan bersyukur, maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Dan yang terakhir, tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu artinya menyerahkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar dengan maksimal. Nah, kita belajar dari kisah Siti Hajar. Ini ada kaitannya dengan tawakal. Siti Hajar itu dibawa oleh Nabi Ibrahim beserta anaknya bernama Ismail. Ibrahim dari Palestina datang ke Mekah. Mekah itu jangan dibayangkan seperti sekarang ini, yang begitu ramai, begitu padat, ada gunung, ada tower jam-jamnya. Bukan seperti itu. Dulu Mekah itu hanya gurun pasir yang sangat tandus, yang tidak ada air di situ. Dan Siti Hajar hanya dibekali 1 jerigen air. Lalu Ibrahim datang ke Mekah dalam kondisi gurun pasir seperti itu dengan membawa anaknya bernama Ismail. Dan setelah itu ditinggalkan berdua. Secara akal itu kan tega banget kan gitu. Seorang suami meninggalkan seorang istri dengan bayi yang masih butuh banyak perhatian, ditinggalkan sama Ibrahim. Sampai Hajar itu protes, Ibrahim, kenapa aku ditinggalkan di sini? Apakah ini perintah Allah atau bukan? Lalu kata Hajar, ya Ibrahim, kalau ini adalah perintah Allah, maka saya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, saya ridho. Setelah itu ditinggalkan sama Ibrahim. Siti Hajar beserta Ibrahim, kan air 1 jerigen paling habis 1 hari juga enggak cukup kan itu. Dalam kondisi panas, dalam kondisi di situ tidak ada air, akhirnya gimana? Mencari air. Sementara Ismail nangis, namanya juga bayi kan, di dalam situasi yang sangat panas, butuh minum, air tidak ada. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Hajar? Hajar lari dari Bukit Sofa ke Marwah, terus lari saja. Begitu ke Sofa, kok di Marwah kayak ada air, ternyata itu hanya fata morgana. Begitu ke Marwah, balik lagi, ternyata di Sofa seperti ada air, ternyata itu hanya fata morgana. Itu bolak-balik, sehingga berapa balikan tuh? 7 balikan. Dan ternyata ini yang heran itu, ternyata Allah munculkan air bukan dari tempat yang dilalui oleh Siti Hajar. Sampai Hajar itu kan mengucapkan ini zamzami, zamzami, zamzami. Kakinya tuh dihentakkan ke itu gurun pasir itu, tapi nggak keluar air. Ternyata air keluar dari mana? Justru air keluar dari kakinya Nabi Ismail. Kata Ismail itu meronta-ronta, kakinya nendang-nendang ke pasir, justru dari situlah muncul air. Apa yang kita petik dari pelajaran ini? Kalau kita mau mendapatkan rezeki dari Allah, pokoknya gerak aja. Walaupun kita tidak tahu, pokoknya gerak aja. Seperti yang dilakukan oleh Siti Hajar.
Pokoknya jalan aja. Padahal Hajar kan tidak tahu di Marwah itu apakah ada air atau tidak. Apakah di tengah jalan itu ada air atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Hajar begitu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya sudah ikhtiar, selanjutnya adalah tawakal kepada Allah. Dan yang ketiga, ternyata Allah memberikan rizki itu terkadang bukan dari ikhtiar kita. Apakah air yang keluar dari dari Nabi Ismail itu berdasarkan ikhtiar dari Siti Hajar? Bukan. Siti Hajar bolak-balik tapi tidak keluar air, malah keluarnya dari kakinya Nabi Ismail. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rizki kepada kita tidak terikat dengan ikhtiar dan tawakal kita. Kita kerjanya di A. Kita mintanya kepada Allah, minta A, ternyata Allah memberikannya B. Judulnya kan adalah rizki, kan seperti itu. Maka kalau orang sudah berpikiran seperti ini, maka tidak akan sepaneng. Kenapa saya bekerja? Pokoknya saya bekerja melaksanakan perintah Allah untuk ikhtiar. Masalah di sini dari mana? Urusan Allah. Kadang orang itu kerja di satu instansi, dapat gaji di situ besar. Pulang-pulang dompetnya kecopetan. Gajinya ternyata ada yang ngeretas, habis semua di ATM-nya. Bingung itu. Ternyata Allah ngasih rezeki dari tempat yang lain. Ini mengajarkan pada kita bahwa kita jangan menuhankan pekerjaan kita. Ini harus digaris bawahi. Kita tidak boleh menuhankan pekerjaan kita. Apa menuhankan kerja kita itu? Kita disibukkan dengan pekerjaan kita sampai-sampai kita lupa ibadah pada Allah. Kita disibukkan dengan pekerjaan kita, takut banget kalau telat nanti dimarahin sama bos kita dan nanti akan dipotong komisi. Takut banget dengan itu sampai-sampai tidak sholat subuh, sampai-sampai tidak sholat zuhur. Gara-gara apa? Karena takut dengan pekerjaan dan kehilangan rezeki. Saya masih teringat waktu ada cerita di Riyadhus Shalihin. Itu cerita dari istri saya tuh. Jadi ada tukang es buah. Pas kondisi sedang dikumandangkan azan, datang orang yang beli es buah. Tapi kata tukang es buah itu gimana? Mohon maaf saya tidak bisa melayani karena saya mau sholat duhur di masjid Riyadhus Shalihin. Si yang beli itu marah-marah itu, gimana sih kan gitu. Akhirnya gimana? Yang tukang buah itu sholat duhur ke masjid, yang mau beli air tadi akhirnya muter, nyari yang lain gak dapat gorengan gitu kan, malah tambah haus. Dia pergi kemana gitu. Nah selesai sholat duhur, tukang es buah ini keluar lagi dan langsung ke tempat jualannya. Orang yang tadi keliling, yang gaji dibeli datang lagi. Artinya apa? Kalau sudah rezeki tidak akan kemana. Walaupun gak jadi tadi, tapi balik lagi ke situ juga, Kenapa? Takdirnya rezekinya lewat itu. Jadi jangan takut dengan kalau kita ibadah, kalau kita sholat, maka rezeki akan berkurang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kalau misalkan ada yang hasad kepada kita, lalu ada yang merebut pekerjaan kita, lalu akan hilang rezeki kita. Gak usah takut dengan itu, karena rezeki kita bukan dari pekerjaan itu. Allah yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqahu minallah wal kasbu sababan, kata seorang ulama seperti itu. Jangan pernah seseorang itu menganggap bahwa rizki dari pekerjaannya. Jangan pernah seseorang itu menganggap bahwa rizki dari pekerjaannya, tetapi rizki itu dari Allah, pekerjaan hanya sebagai sebab untuk datangnya rizki. Ini belajar dari kisah Siti Hajar. Lalu kita belajar juga dari kisah Nabi Musa sakit gigi. Ini ada ceritanya dua versi. Saya sampaikan satu versi saja. Suatu ketika Nabi Musa itu sakit gigi, lalu ngeluh sama Allah, ya Allah sakit itu kan. Kan kalau sakit gigi ini ruginya sakit gigi itu dan menggenaskan itu, nggak pernah ada orang yang nengok gara-gara sakit gigi kan gitu. Apalagi ada yang nengok tapi ngasihnya kacang Garuda, tambah sakit lagi kan gitu. Lagi sakit gigi, di sebelahnya ada yang nyetel dangdut kencang, tambah sakit kan gitu. Apalagi ada yang nyanyi, lebih sakit hati lagi gitu. Nabi Musa sakit gigi sampai mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, wahai Musa, ambil rumput itu lalu ditumbuk dan ditempelkan di gigi. Setelah itu sakit giginya hilang. Jadi apa?
sakit gigi, ngeluh sama Allah, lalu Allah memberikan wahyu untuk ngambil sejumput rumput lalu ditumbuk dan ditempelkan di giginya, saat itu juga sembuh. Oke, selesai itu satu kejadian. Setelah sembuh, di hari-hari berikutnya sakit gigi lagi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa enggak ngeluh sama Allah, ambil lagi itu rumput, ditumbuk lagi, ditempel di giginya. Sembuh enggak? Enggak. Apa yang bedakan? Lalu Nabi Musa itu ngeluh lagi, ya Allah, kenapa saya kok enggak sembuh? Padahal kan saya sudah melaksanakan seperti yang kau ajarkan pada saya. Apa kata Allah? Kamu sih, kalau yang pertama kan ngeluh sama aku, yang kedua kamu tidak ngeluh sama aku. Begitu. Apa nih artinya? Ketika kita ingin mendapatkan kesembuhan, ikhtiarnya sudah benar, ikhtiarnya sudah bersesuai yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang kurang, tidak melibatkan Allah dalam problemnya. Ini yang menjadi masalah. Sehingga kalau kita ingin selesai dalam masalah kita, ikhtiar oke, tapi libatkan Allah dalam masalah kita. Ini yang menjadi problem. Ketika orang itu diberikan masalah sama Allah, dia pusing dengan masalahnya dan tidak melibatkan Allah. Akhirnya gimana? Kata Allah, udah terserah engkau aja. Kita punya masalah, istri tidak baik misalkan, atau anak kita bermasalah, kita hanya muter aja di situ. Akhirnya gimana? Istrinya dimarahin, anaknya dimarahin tiap hari. Sudahlah bermasalah, ditambah dengan umpatan-umpatan buruk. Dasar kamu nakal, dasar kamu tidak berguna, dasar kamu benalu saja. Ini yang sedang saya tangani kemarin seperti itu. Sampai dari ucapan ibu bapak, kamu benalu, kamu hanya menjadi beban saya. Terus diungkapkan seperti itu. Akhirnya gimana? Masalah semakin besar, semakin besar. Ada satu yang kurang. Dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia melibatkan pada Allah, tawakal pada Allah, maka Allah akan turun tangan menyelesaikan masalah dia. 10 menit lagi. Nah, kata Ibnu Rajab yang disebut dengan tawakal itu adalah benarnya penyandaran hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Menyandarkan sepenuhnya hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan semua urusan kepadanya serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mendatangkan kebahayaan, tidak bisa mendatangkan kemanfaatan juga kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawakal yang sesungguhnya. Maka jangan sampai kita ingin mendapatkan rezeki hanya ngitung tasbih saja. Ya kan? Saya pingin kaya, caranya bagaimana? Baca Al-Ikhlas 1000 kali misalkan. Tapi usaha enggak? Bakal kaya enggak? Enggak. Ada orang pingin kaya, cari di TikTok tuh, ada amalannya tuh. Baca Al-Fatihah 313 kali di waktu malam. Diamalin tuh, tapi enggak kerja. Kaya enggak? Enggak. Kenapa? Karena sunnatullahnya tidak dilaksanakan. Dia hanya tawakal total tapi tidak ada ikhtiar. Maka kata para ulama, yang disebut dengan tawakal itu adalah ikhtiar maksimal baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah Allah ini bekerja itu. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apabila salat telah ditunaikan, fantashiru fil ard. Ini perintah Allah. Fantashiru fil ard itu keluar, menyebar ke penjuru bumi. Artinya apa? Kalau kita ingin dapat rezeki, jangan diam di rumah, jangan, kecuali di rumahnya ada pekerjaan, lain cerita ya. Pak Haji Didi tinggal duduk di rumah, kan di sini datang terus kan, beda cerita kan gitu. Kalau kita diam di rumah, rezeki tidak akan datang. Kata Allah, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi. Apa yang dilakukan? Wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bertebaranlah di muka bumi, keluar ke tempat kerja masing-masing, keluar ke pasar, keluar ke kantor, keluar ke jalan, pokoknya keluar. Carilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah. Berarti apa? Rizki itu bukan ditunggu tetapi harus dijemput. Keluar menjemput rizki itu. Tapi ingat, wazkurullaha katsiran, tetap harus ingat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang kerja terus, akhirnya apa? Diperbudak oleh pekerjaannya sampai lupa sholat. Banyak orang yang diperbudak dalam pekerjaan sampai lupa untuk baca Al-Quran. Dan ini menjadi indikasi Bapak dan Ibu, kalau misalkan dalam hidup kita, kenapa saya tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran? Ini hati-hati, ada apa dengan diri kita? Kenapa dalam satu hari ini sampai kita tidak ada kesempatan untuk baca Al-Quran? Langsung introspeksi, ada dosa apa di diri kita sampai Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan Al-Quran firman-Nya dibaca oleh kita? Berarti ada sesuatu di kita. Ada apa dengan diri kita sampai lisan ini sulit untuk mengucapkan istighfar? Karena disibukkan dengan pekerjaan. Langsung introspeksi, jangan-jangan ada harta haram dalam tubuh kita sampai Allah tidak memperkenankan namanya disebut oleh lisan kita. Introspeksi itu. Kata Allah, wazkurullaha katsiran. Dzikir kepada Allah katsiran, banyak. La'allakum tuflihun. Kalau kalian ingin sukses, ingin bahagia, ingin menang, ingin mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Ini udah rumus dari Allah tuh. Kalau kita pingin kesuksesan, keluar dari rumah, carilah rizki karunia Allah Subhanahu wa taala, selalu zikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, maka kita akan sukses. Seperti itu dari Al-Qur'an. Ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna atyaba ma akala rajul min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baiknya rizki yang dimakan oleh seseorang itu dari tangan, dari hasil kreatif tangan. Apa tangan kita? Bukan berarti tangannya harus gerak-gerak terus kan? Dari fotografer, dari misalkan bikin puisi, bisa ngetik, bisa nyetir, kan dari potensi tangan kita. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya rezeki itu adalah dari hasil tangan. Nah, ini harus kita lakukan ini. Ada dari Al-Quran juga hadis. Nah, bagaimana skemanya? Jadi seperti ini, Pak. Dalam hidup kita ini ada yang disebut dengan ikhtiar jasad, ada yang disebut dengan ikhtiar batin. Dua-duanya harus berjalan berbarengan. Usaha itu, kerja, nyetir, berangkat ke kantor, itu adalah usaha dalam bentuk zohir, fisik kita, skill, dengan menggunakan kemampuan ilmu yang Allah berikan pada kita. Itu adalah ibadah zahir. Dan ibadah itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita tidak melakukan ikhtiar itu, hanya diam saja, berpangku tangan sambil menghitung bintang di langit, nunggu rezeki jatuh pada kita, berarti kita menolak sunnatullah. Kalau kita menolak sunnatullah ini, apa hukumnya? Maksiat. Berarti kalau kita hanya diam saja di masjid, duduk termenung di masjid sambil menghitung-hitung tasbih, tidak bekerja, hukumnya dosa atau tidak? Dosa. Karena itu adalah bagian dari maksiat. Lalu ada amalan batin. Apa itu batin? Selain kita ikhtiar, harus ada penyandaran diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah termasuk amalan batin. Zahirnya sudah dilakukan, batinnya juga harus dilakukan, dan ini adalah bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti imannya Siti Hajar, imannya Nabi Musa. Dan kalau kita tidak melakukan ini, hanya bertawakalnya itu kepada pekerjaan. Saya dapat rezeki gara-gara saya kerja dari pagi sampai sore. Tapi tidak disebut kata-kata Allahnya. Saya sembuh gara-gara datang ke dokter. Maka ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan hasil dan hasil ini sesuai dengan keinginan Allah, ikhtiar jasadnya dimaksimalkan, lalu ikhtiar batinnya juga dimaksimalkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasil nanti bisa jadi Allah memberikan hasil bukan dari hasil pekerjaan kita. Kalau kita ingin seperti mendapatkan rezeki, maka yang normal itu seperti burung. Normal seperti burung. Bagaimana burung itu? Berangkatnya pagi, pulangnya sore. Jadi bukan berangkat gelap, pulang sudah gelap. Ini sudah overdosis. Bagaimana orang tua kita di zaman dahulu? Saya ingat ayah saya itu berangkat paling jam 7, pulang asar udah ngopi. Orang tua kita kan seperti itu ya. Punya anak 7 dan semuanya jadi. Kita kan gitu. Berangkat gelap, pulang sudah gelap, anak enggak banyak.
tapi masih pusing juga. Kenapa? Karena tidak melaksanakan sunatullah. Akhirnya gimana? Drop. Apalagi berangkat gelap, pulang sudah gelap, datang ke rumah bukannya tidur tapi malah nonton bola, kan begitu. Besoknya kerja lagi, apa yang terjadi? Drop, Pak. Liver kita menjadi anjlok, tubuh kita cepat rusak, gampang sakit, pergi ke rumah sakit, stroke, innalillahi. Kenapa? Karena diporsir tubuh kita tidak sesuai dengan sunnahnya yang diajarkan oleh Allah, seperti burung. Kalau kita ingin sukses, bahagia itu berangkat ya sudah terang seperti ini, jadi sudah ada matahari, pulang jangan nunggu matahari turun. Kalau pingin sehat, lalu bagaimana pekerjaan kita? Ya, nggak apa-apa sih, nggak dosa, gitu kan? Cuma hati-hati badan kita gitu. Kalau pingin sehat lahir dan batin itu seperti burung, jangan melewati seperti burung. Oh, saya kan ada alasan lagi, saya kerjanya seperti burung hantu, lain cerita itu. Ya gitu. Nah, ini ada Nabi Ibrahim, 5 menit lagi. Bagaimana Ibrahim? Bagaimana tawakalnya Ibrahim? Nabi Ibrahim itu akan dilemparkan ke dalam api yang begitu menggunung. Nabi Ibrahim itu dakwah di Babylon. Tidak ada satupun yang iman kepada Ibrahim kecuali istrinya. Itu. Nabi Ibrahim itu berdakwah dan tidak ada yang iman. Sampai satu negeri itu tidak ada yang beriman. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim harus dilemparkan ke dalam api. Kayunya ditumpuk, Pak. Nah, yang uniknya itu ada seorang ibu-ibu yang buta yang tinggal di hutan, dia nangis. Apa yang dia nangiskan? Bukan karena sedih Nabi Ibrahim mau dilemparkan situ, bukan, tapi nangis sedih karena tidak bisa ikut nyumbang kayu gara-gara matanya buta. Sampai dia nangis sedih gara-gara tidak ikut nyumbang kayu untuk membakar Nabi Ibrahim. Semenggenaskannya itu Nabi Ibrahim. Nah, begitu mau dilemparkan pakai ketepel raksasa, begitu dilemparkan datang Jibril mau nawarkan pertolongan gitu, jasa. Kata Ibrahim, saya tidak butuh pertolongan engkau, saya hanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu apakah Ibrahim akan terbayang bahwa apinya akan menyelamatkan? Enggak. Yang terbersih adalah hanya Allah yang akan menolong saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu penggalan doa yang dibaca. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu begitu lemparkan cukup hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagaimana Allah menjawab? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Langsung Allah mewahyukan kepada api diperintahkan, ya naru, wahai api, kuni jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman dan keselamatan ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Yang harusnya api sunatullahnya itu panas berubah menjadi dingin. Ini amalan boleh dibaca oleh bapak-bapak sekalian, ibu-ibu juga. Apa amalannya? Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, dibaca 100 kali, Pak, di waktu subuh. Habis itu dipraktekkan, nyalain gas, masukin tangan ke api itu, insya Allah, Pak, gosong. Amalkan ya. Seperti itu. Artinya apa? Kita bertawakal kepada Allah, kita maksimalkan. Pertolongan itu, pertolongan yang Allah turunkan kepada kita itu setelah kita memaksimalkan ikhtiar. Semua ilmu kita sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, disitulah adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ini soalnya 2 menit lagi. Pertama, wajib bagi seorang hamba untuk bertawakal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawakal dibangun di atas 2 perkara, yaitu menyerahkan semua urusan sepenuhnya kepada Allah dan melakukan sebab. Sebab itu adalah ikhtiar. Yang ketiga, usaha tersebut hanyalah sebab dan menentukan hanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, belajarlah dari burung. Dan terakhir, Allah Azza wa Jalla akan menjamin rizki kita semuanya. Kalau rezeki kita sudah habis, maka kita akan meninggal dunia. Kalau kita masih hidup, berarti rezeki kita masih ada. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa di kajian pagi ini. Sudah dijelaskan Pak Ustadz secara jelas kajian pagi ini. Apabila di antara jamaah ada yang kurang paham dan kurang jelas, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jamaah bertanya, Pak Ustadz insya Allah menjawab. Siapa Pak Ustadz? Amin. Saya mendekat. Silakan para jamaah yang bertanya. Wah, leganan ini Pak, sama Pak Aki.
Silakan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ki Ahmadudiansah. Mungkin Ustadz Iwan udah kenal saya. Ya, salam kenal Pak. Salam kenal. Saya mau nanya Pak Ustadz ya. Kebetulan kemarin ada tamu ke rumah saya. Masya Allah. Alhamdulillah ya tamunya ngasih duit juga sih. Jadi dia itu punya proyek Ustadz. Udah sampai goal ya. Udah tinggal dibayar. Berapa ya sekitar mungkin 500 juta lah. Udah ke saudaranya nanti kalau udah dibayar mau dikasih ini, kasih ini, kasih ini. Ternyata dia gagal. Terus sama saya nanya, kegagalan ini bagaimana Ki Ahmad? Kata saya itu mungkin kegagalan itu bukan mungkin lagi itu kasih sayang yang maha kuasa. Kata dia, kalau memang kasih sayang sama yang maha kuasa seharusnya jangan gagal. Karena udah goal lah ini, udah tinggal pembayaran. Nah, terus kalau memang yang maha kuasa sayang sama kita seharusnya dikasih proyek yang lebih baik lagi. Ini malah udah kecil, susah, jauh juga. Aduh saya bingung Ustadz, mau dikasih hadis apa lagi? Betul. Sementara saya hadis sepotong pun saya nggak punya. Waduh, saya bingung Ustadz. Nah, jadi saya bagaimana tuh? Orang itu udah usahanya udah maksimal. Dan dia juga tahu yang maha kuasa itu yang mengasih rezeki segala-galanya. Tapi dengan kegagalan itu nggak menerima gitu Ustaz. Ya mohon jawabannya dari Ustaz Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jamaah jauh ini Pak Ustaz. Oh iya. Jamaah jauh ini. Luar biasa. Ada sudut pandang yang harus diubah. Di dalam surah Al-Fajr yang disebutkan ketika Allah memuliakan, ketika Allah memberikan oh Allah sedang memuliakan saya, berarti Allah sayang sama saya. Ketika saya diberikan kebangkrutan, orang-orang menghina saya, berarti Allah sedang tidak sayang sama saya. Itu ada persepsi yang salah. Harus ada persepsi yang diubah. Yang pertama, bentuk kasih sayang Allah. Allah sayang kepada manusia itu bukan dalam bentuk memberikan uang. Karena bisa jadi uang itu justru akan membawa malapetaka. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun musibah yang timpakan pada kalian, maka itu adalah diakibatkan dosa. Ada proyek gagal, itu adalah bagian dari musibah. Langsung introspeksi, ada apa yang salah di situ? Jangan-jangan ada niat yang salah. Jangan-jangan dalam proyek itu nanti justru akan ada situasi yang sangat mengerikan. Jangan-jangan ada dosa di masa lalu yang membuat dosa itu menghambat datangnya rizki. Karena ternyata yang saya pelajari, dosa dalam hati akan menghambat datangnya rizki. Mana dalilnya? Ini nanti disampaikan Pak Ahmad di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 11 di paling atas sebelah kiri. Ini serius. Ya. Kata Allah gini, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian, yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa yumdidkum, ini kerennya bahasa Allah. Wa yumdidkum bi amwalin, maka Allah akan hamparkan, Allah akan luaskan harta. Istighfar diluaskan harta. Ternyata apa? Antara istighfar dengan diluaskan harta ada hubungannya. Istighfar itu buat apa? Buat menghapus dosa. Berarti banyaknya dosa akan mempersempit harta. Bersih dari dosa akan memperluas harta. Berarti apa yang harus dilakukan? Introspeksi. Jangan-jangan sholatnya kurang bagus. Introspeksi, jangan-jangan ada dosa di masa lalu yang belum diselesaikan. Maka bagaimana biar gul itu? Perbaiki sholatnya, perbaiki baca Al-Qurannya. Jangan sampai kita mengharap kepada Allah ingin gol tapi sholatnya di nomor sekian, duhurnya jam 2 misalkan, seperti itu. Maka Allah menggagalkan proyeknya itu bukan dalam rangka Allah benci kepada orang itu, justru mengingatkan jangan-jangan ada sesuatu dalam hidupnya. Jangan-jangan kalau itu gul justru bukan mendapatkan kebaikan, justru malah akan mendapatkan malapetaka buat dia. Itu aja satu ayat Pak ya. 2 ayat itu malah. Masih ada kesempatan.
Silakan. Oh iya, siapa nih kata? Kenalan dulu Pak. Ya, kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sueb. Bukan ya, Pak Barwan, sorry maaf. Saya mau membalas pantun Pak Gofur nih. Iya. Di sana gunung, di sini gunung. Masya. Di atasnya ada awan. Ki Ahmad bingung, saya pun bingung. Maka kita bertanya ke Ustadz Iwan. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, berkaitan kriteria yang 4 tadi, yang Ustadz sebutkan pertama tadi Pak Ustadz, saya bertanya, bagaimana posisinya balita muslim dan balita non muslim? Mereka kan tidak tahu apa-apa itu, belum masuk informasi, belum bisa diberitahu, meninggal. Dia masuk surga kah atau bagaimana? Terus yang kedua, posisi orang yang tidak waras, muslim dan non muslim. Mereka diberitahu pun mereka nggak mau tahu. Nah, manakah mereka jadinya? Yang terakhir, posisi orang yang ada di kutub, yang informasi nggak masuk sama sekali, dan orang yang ada di pedalaman, sama sekali juga informasi nggak masuk. Nah, itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pertanyaan yang mantap nih Pak Ustadz. Yang pertama, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap anak yang dilahirkan maka dia lahir dalam kondisi Islam. Baik itu dilahirkan dari seorang ibu yang muslim atau dilahirkan dari seorang ibu yang non muslim, maka bayi itu lahir dalam kondisi Islam. Meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam kondisi muslim tanpa dosa dan dia masuk ke dalam surga. Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, bagaimana orang yang waras? Kita lihat dulu warasnya sejak umur berapa. Enggak waras. Ya enggak waras kan? Ya. Enggak waras itu sama dengan gila kan ya? Gila itu di atasnya depresi. Stres, depresi, gila. Kita di posisi mana nih? Kan stres, depresi, gila. Bagaimana posisi orang yang gila? Tergantung gilanya kapan. Kalau gilanya dari mulai lahir sudah gila, maka seumur hidup walaupun dia hidupnya sampai 100 tahun lalu meninggal dunia, maka dia meninggal dalam kondisi muslim dan masuk ke dalam surga. Kenapa? Walaupun non muslim. Karena kan dia tidak sadar kalau dia non muslim. Ya kan? Orang gila nggak sadar. Nah, maka kalau dari awal begitu lahir sudah gila, walaupun yang ngurusnya itu non muslim, maka dia tetap adalah muslim dan masuk ke dalam surga. Atau dia tidak tahu. Nah, tapi kalau gilanya misalkan sudah lewat baliknya kalau laki-laki itu kan umur 15 tahun atau sudah mimpi basah kuyup, gitu. Nah, 15 tahun, lalu umur 16 tahun gila, berarti ada 1 tahun yang diperhitungkan. Nah, dalam 1 tahun itu dari rentang dari umur 15 tahun sampai 16 tahun itu kita lihat dia muslim atau kafir. Kalau begitu sudah balik dia itu kafir, non muslim, lalu gila, maka masuk ke dalam neraka. Gitu. Kalau setelah balik dia muslim, dia ibadah kepada Allah, tiba-tiba gila, maka dia masuk ke dalam surga karena dihitung itu ketika dia sehat. Begitu ya. Jadi insyaallah itu pertanyaan yang kedua, tergantung kondisi. Yang ketiga, bagaimana kalau orang yang tidak sampai dakwah, kan bahasanya gitu kan, orang yang ada di kutub tidak ada yang menyampaikan, tidak tahu tentang Islam, bagaimana meninggalnya? Maka insyaallah dia meninggal dalam kondisi muslim dan masuk ke dalam surga. Karena bukan salah dia kan, tidak ada yang dakwah ke sana. Kalau misalkan ada yang menyampaikan walaupun satu kata bahwa ada Allah sebagai Tuhan sampai kepada dia, lalu dia tidak beriman, lalu dia meninggal, maka dia meninggal dalam kondisi kafir. Tapi kayaknya kalau saat ini nggak mungkin deh ya, HP sudah ada, lalu yang dakwah udah kemana-mana, teman-teman jemaah tabligh itu kan udah nyebar itu kan gitu, dakwah sampai harusnya udah tahu tentang ini, seperti itu Pak. Masih ada Pak yang bertanya? Sudah? Sudah. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya. Penutup Pak Ustadz, ditutup dengan doa. Silakan Pak Ustadz.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله والناس أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أمورنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في مالنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Kalau Pak Ustadz yang di sini kayaknya waktu 1 jam ini kayaknya cepat kok. Tapi waktu yang memisahkan kita.